Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pondok Domba dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami ingin mensosialisasikan dan menyampaikan terkait pelaksanaan penyembelihan hewan dan kehalalan daging kurban dalam situasi COVID-19 yang telah diramu dan dirangkum serta disampaikan oleh Bimas Islam Kemenak Republik Indonesia. Yang pertama yaitu terkait dengan rukun penyembelihan, ya. Rukun penyembelihan ini kita pastikan bahwa harus benar-benar terpenuhi sehingga hewan kurban yang kita sembelih betul-betul sesuai dengan ketentuan, yaitu penyembelih beragama Islam. Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal baik zatnya maupun cara memperolehannya. Selanjutnya yaitu alat penyembelih harus tajam. Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhoi Allah. Jika bertujuan untuk kegiatan kemusyrikan, maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram, meski hewannya halal dan saat penyembelihan membaca kalimat Bismillahi wallahu akbar. Yang kedua yaitu adalah tata cara penyembelihannya sendiri. Pertama, binatang yang akan disembelih direbahkan, kakinya diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri, menghadapkan diri ke arah kiblat. Begitu pula binatang yang akan disembelih. Potonglah urat nadi dan urat kerongkongan hewan yang ada di kiri kanan leher sampai putus agar lekas mati. Urat kerongkongan ialah saluran makanan. Kedua urat ini harus putus. Dan saat menyembelih jangan lupa membaca Bismillahi wallahu akbar. Ya, sekali lagi jangan lupa sebelum pada saat menyembelih bacalah Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka penyembelihannya di pangkal leher sebelah atas. Dan bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang, pada saat disembelih misalnya jatuh, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan bukan karena sebab lain, dengan tidak lupa menyebut nama Allah. Setelah hewan benar-benar mati, baru boleh dikuliti. Hingga pastikan dulu bahwa kematiannya hewan itu karena kita sembelih, bukan karena dikuliti. Sehingga pastikan setelah betul-betul mati, baru kita kuliti. Hal ini yang seringkali banyak terjadi di masyarakat, ya. Ketika hewan belum betul-betul mati, sudah proses dikuliti karena mengejar waktu. Nah, hal-hal ini harus perlu kita perhatikan betul. Yang ketiga yaitu hal-hal yang makruh dalam penyembelihan kurban. Di antaranya menyembelih sampai putus lehernya, ini dimakruhkan. Sebaiknya kita hindari. Yang kedua, menyembelih dengan alat yang tumpul. Ini juga menyiksa dari hewan itu sendiri. Pastikan alatnya betul-betul tajam. Yang ketiga, menguliti atau memotong-motong hewan kurban sebelum nyawanya hilang. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah bahwa kematian hewan kurban itu bukan karena pisau sembelih kita tadi, tapi karena dikuliti tadi. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Yang keempat, terkait dengan jenis dan persyaratan hewan kurban, yang insya Allah juga sudah sama-sama kita ketahui bersama, bahwa pertama, hewan yang dikurbankan sebaiknya hewan yang paling baik, gemuk, sehat dan tidak cacat seperti pincang atau buta. Namun jika mungkin ketersediaan dana yang kita miliki belum bisa mencukupi, namun cukup secara usia dan sebagainya, baikkan tidak, walaupun tidak terlalu gemuk namun tetap sehat, namun tidak cacat seperti pincang atau buta, juga masih diperkenankan. Selanjutnya itu, jika hewan yang sudah diniatkan untuk kurban mengalami kecelakaan sehingga hewan itu cacat, maka hewan tersebut boleh dipakai berkurban. Ini maksudnya 1 bulan sebelumnya misalnya kita sudah beli hewan kurban dan dipelihara dan sebagainya, kurang dari 3 hari atau 4 hari kemudian tiba-tiba karena satu dan yang lain hal hewan tersebut mengalami kecelakaan sehingga cacat,
maka hewan tersebut masih boleh digunakan untuk berkurban. Selanjutnya itu perhatikan usia dan ketentuan hewan-hewan sebagai berikut. Untuk unta usianya 5 tahun ke atas. Untuk sapi usianya 2 tahun ke atas. Untuk kambing usianya 1 tahun ke atas. Dan untuk domba usianya 1 tahun ke atas. Biasanya ditandai dengan gigi susunya itu tanggal, atau bahasa orang Jember itu poel ya. Waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, ini juga perlu dipastikan bahwa ibadah kurban ini yang membedakan dari pelaksanaan penyembelihan yang lain itu adalah ada waktunya, yang dilaksanakan pada saat tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha hingga terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah atau pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Pastikan di tanggal-tanggal itu, jadi tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 sebelum tenggelam matahari. Apabila kita laksanakan sebelum itu, di malam tanggal 10 misalnya, maka itu bukan termasuk hewan kurban. Demikian juga jika dilaksanakan setelah tanggal 13 di malam hari setelah maghrib misalnya tanggal 13, maka juga tidak termasuk dalam hewan kurban, namun sembelihan biasa, dan kalaupun dibagikan maka termasuk sedekah biasa. Yang keenam, sunnah sewaktu menyembelih hewan kurban. Waktu menyembelih hewan kurban kita disunahkan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memakai alat potong yang tajam untuk memudahkan penyembelihan, tidak menyiksa hewan, dan tentunya akan memberikan kualitas daging yang baik serta halal. Yang selanjutnya, hewan yang disembelih hendaknya menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong 2 urat yang ada di kiri dan kanan leher agar lekas mati. Yang keempat, sebelum dan pada saat menyembelih hendaklah membaca Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Adapun yang berhak menerima daging kurban pada hakikatnya adalah seluruh masyarakat, karena daging kurban ini berbeda dengan asnaf dalam zakat yang sudah ditentukan. Jika daging kurban ini boleh siapa saja, tentu lebih diutamakan adalah fakir dan miskin. Dan selain itu, bagi pengkurban juga boleh mengambil bagiannya, yang ini biasanya maksimal atau paling banyak itu sepertiganya atau 30% dari daging kurban seluruhnya. Daging kurban semuanya harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya agar pada hari itu mereka ikut merasakan gembira dengan menikmati daging yang jarang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketujuh, prinsip kesehatan hewan. Pertama, ajaran Islam memerintahkan agar memperlakukan hewan sebagai makhluk ciptaan Allah dengan rasa kasih sayang dan melarang tindakan yang menimbulkan penderitaan hewan. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WHO) merekomendasikan prinsip 5 kebebasan untuk kesejahteraan hewan. Yang pertama, bebas dari rasa haus dan lapar. Pastikan hewan tetap tersedia makanan dan minumannya hingga detik-detik dia akan disembelih. Yang kedua, bebas dari rasa ketidaknyamanan. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit dan kesakitan. Jadi hewan jangan sampai tersiksa sebelum disembelih. Yang keempat, bebas rasa takut dan tertekan. Nah, diusahakan pada saat akan menyembelih, hewan tidak dikumpulkan di tempat penyembelihan. Artinya hewan yang akan disembelih ditempatkan agak jauh dari lokasi penyembelihan. Bahkan jika memungkinkan tempatnya itu terpisah sehingga tidak ada rasa takut dan tertekan dari hewan. Yang kelima, bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah dari hewan itu. Ini kondisi ketika sebelum disembelih. Dan yang poin yang 8, yang terakhir, dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban, tata cara
berkurban dan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam, serta menerapkan protokol kesehatan di masa COVID, yaitu jaga jarak fisik, physical distancing, penerapan personal higienis, pemeriksaan kesehatan hewan, dan penerapan higienis sanitasi. Samping itu juga melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan, serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis. Terima kasih, begitu saja untuk sementara ini informasi dari Sekjen Kemenak RI, Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Salam sobat Pondok Domba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.